Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan. Sebelum pelayan firman memasuki ruang ibadah, kami mengundang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambutnya dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52 menjadi bahan pembacaan Alkitab pada saat ini. Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu saja ya Allah, Tuhan kami di dalam Kristus. Karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu nyata, kasih-Mu lah ya Tuhan yang kami yakini memungkinkan kami kembali membangun kebersamaan berupa kebaktian minggu di tempat ini. Karena itu ya Allah Bapa dalam surga, biarkanlah anugerah-Mu mengalir bagi kami sekalian sedemikian rupa, supaya ada sukacita yang besar dalam diri kami, supaya kami dibaharui hari lepas hari, supaya kami makin mampu melihat kebenaran firman Allah. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus pada saat ini menolong kami sekalian ya Tuhan, ketika kami hendak membaca Alkitab, merenungkannya. Dengan keyakinan kami akan berjumpa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang membaharui, menghibur, menguatkan, menumbuhkan asa atau pengharapan baru di dalam diri kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa, inilah kami. Kami hendak mendekat kepadamu untuk menemukan sapaan-Mu ya Bapa, yang menyegarkan hati dan jiwa kami. Kami nantikan sabda-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Elai memberi judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka.
ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera. Kira-kira apa maksudnya ya Bapak Ibu Saudara? Kita mengucapkan salam. Salam tak lain dan tak bukan adalah doa dan harapan. Dengan salam berarti kita saling mendoakan, saling menaruh harapan, mendoakan kepada sang pemilik kehidupan ini bahwa dia yang aku sampaikan salam kepadanya berada dalam keadaan baik. Di pagi ini, di hari Minggu ini, di pekan yang baru ini, di petang ini, dalam perjumpaan ini. Agar engkau, saudaraku, sungguh berada dalam keadaan yang baik. Semoga kedamaian, ketentraman, sukacita, kesejahteraan, dan kegembiraan ada padamu, saudaraku. Pada hari Minggu pagi ini, ketika kita berjumpa. Itu salam artinya, saudara. Orang-orang Sunda berkata sampurasun. Dijawab rampes. Sampurasun dari kata sampura. Mohon dimaafkan. Lalu dijawab rampes. Baiklah. Anda, kamu, saudara dimaafkan. Kumaafkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sampurasun lalu dijawab rampes. Marilah, tak ada kebencian di antara kita. Engkau sudah dimaafkan, kita sudah saling memaafkan. Tak ada lagi syakwa sangka di antara kita. Tak ada kecurigaan lagi di antara kita. Tak ada ganjalan apapun di antara kita. Artinya kita setara. Artinya kita sama. Saling memaafkan. Oleh karena itu, saling menerima. Maaf, saya mengganggu ketentraman kedamaianmu, itu sampurasun. Rampes, aku maafkan. Mari, di antara kita sekarang baikan.
Sungguh baikan. Tak ada apa-apa yang menjadi ganjalan. Indah sekali Bapak Ibu Saudara. Padahal nggak bawa apa-apa. Yang datang bersampurasun. Yang mengucapkan selamat pagi. Tak membawa apa-apa. Kita saling berkata, Tuhan memberkati. God bless you. Jesus bless you. Bawa apa saudara? Enggak kan? Karena yang penting adalah Tuhan memberkatimu. Apa sih berkat Tuhan? Damai sejahtera yang melampaui akal. Gitu kita sering dengar ya. Apa sih berkat Tuhan? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah. Persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Kasih dan karunia Allah. Apa kasih dan karunia Allah? Apa cinta kasih Allah itu? Kita tahu itu adalah pengampunan. Itu adalah penebusan. Itu adalah penyelamatan. Itulah yang aku harapkan, aku doakan ada padamu menjadi milikmu saudaraku. Dengan ucapan Tuhan memberkati. Atau kita berkata, Immanuel ketika akan berpisah. Allah beserta kita. Apa penyertaan Allah? Apa arti Allah beserta kita? Kasihnya, kemurahannya. Kita mengucapkan itu semua tak membawa apa-apa, saudara. Karena yang bertegur sapa, yang berbicara adalah hati. Antara hati dengan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini tentang hati. Karena itulah yang paling utama, yang paling penting berkaitan dengan yang namanya sukacita. Yang namanya berbahagia. Yang namanya ketentraman dan kedamaian. Itu terutama tentang hati. Maka kita tidak saling mendoakan ketika berpisah atau berjumpa di pagi ini. Semoga bertambah jumlah rumahmu, enggak begitu ya? Semoga makin besar kalung yang tergantung di lehermu, enggak? Semoga depositomu bertambah, enggak? Atau semoga naik pangkatmu, semoga tambah hartamu, enggak begitu ya? Kalau begitu juga enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tidak salah saudara-saudaraku. Tapi bukan itu yang utama. Bukan hartamu yang bertambah. Yang utama bukan mobilmu yang menjadi berganda yang utama. Yang utama adalah bagaimana hatimu. Saudara-saudaraku. Sebab sekali lagi yang paling menentukan berbahagia atau tidaknya kita. Sebenarnya tentang apa yang ada pada kita dan bagaimana cara kita memegang yang ada pada kita. Bagaimana cara kita memegangnya. Ini yang sangat menentukan Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada pada kita dan bagaimana hati kita memegangnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan tentang banyaknya, bukan tentang jumlahnya saja. Yang paling menentukan adalah cara memegangnya. Saudara, manusia cenderung berpendapat bahwa saya hanya akan bermakna bila saya bisa melakukan hal-hal yang besar saja. Kadang-kadang kita terjebak dalam pemikiran seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Seandainya saya punya uang yang banyak, saya akan membangun sebuah usaha yang besar. Saya akan banyak menyumbang orang, saya akan menjadi bermakna. Seandainya saya punya uang banyak, saya akan mempersembahkan sesuatu yang besar untuk gereja saya. Menolong, mendukung pelayanan gereja misalnya.
Gak salah sih Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah hanya selalu demikian? Arti yang sesungguhnya dari menjadi bermakna Bapak Ibu Saudara. Menjadi berarti dan berguna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus bercerita tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Ia berkata tentang biji sesawi. Biji sesawi benihnya itu adalah benih yang paling kecil, yang sangat kecil. Tapi lihatlah, konon Bapak Ibu Saudara, pohon sesawi di Kanaan dulu itu bukan hanya seperti sesawi yang biasa kita lihat di sini ya. Di sana bisa 2-3 meter katanya. Dan burung-burung pun bisa berteduh di bawah daunnya yang besar-besar itu. Padahal dari biji yang kurang lebih sama dengan yang biasa kita lihat, hitam kecil gitu ya. Tuhan Yesus juga berkata, kerajaan sorga itu seperti ragi. Biji sesawi menunjuk kepada hal kecil. Ragi menunjuk kepada hal yang sedikit. Jangan sepelekan, jangan remehkan yang kecil. Jangan sepelekan yang sedikit. Karena dari yang kecil dan dari yang sedikit bisa berdampak atau menghasilkan sesuatu yang besar, yang berharga. Yang penting usahamu, yang penting kesetiaanmu, yang penting adalah bagaimana cara kamu mensyukuri, memegang yang sedikit dan yang kecil ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menetapkan kita menjadi berkat. Siapapun juga. Bukan hanya yang besar-besar saja. Dalam tanda petik. Bukan hanya yang biasa-biasa saja. Tapi juga yang merasa sedikit, yang merasa kecil. Kita semua telah Allah tetapkan akan menjadi berkat. Sanggup menjadi berkat. Pasti bisa menjadi berkat. Sangat tergantung dari hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau mensyukurinya? Apakah engkau mengelolanya? Bagaimana cara engkau menyikapinya? Sehingga gereja yang kecil, gereja yang sedikit, yakinlah gereja bisa menjadi berkat. Gereja harus menjadi berkat. Saya bukan orang besar, saya bukan orang pandai, tapi yakinlah kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi sesuatu, membawa sesuatu yang berarti dan berharga. Di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui pengabdian-pengabdian kita. Keluarga saya biasa-biasa saja. Tapi yakinlah keluarga yang biasa-biasa saja bisa menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita mempunyai ragi. Jangan pandang enteng yang namanya ragi. Sedikit ragi bisa menjadikan singkong pada jadi peyem ya. Enak dimakan. Bicara ragi adalah bicara yang sedikit. Yang kita anggap kecil, yang kita anggap sedikit. Apa itu? Apa yang menjadi ragi kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin saudara-saudaraku itu adalah senyuman kita. Yang namanya kepercayaan di dalam diri kita. Itu juga bisa kita sebut sebagai ragi. Mungkin itu berupa kesediaan kita menghibur sesama kita. Gak bawa apa-apapun, tapi menghibur. Dengan ketulusan. Ragi itu Bapak Ibu Saudara mungkin berupa kata-kata kita yang membesarkan hati. Rasa optimisme kita yang kita sebarkan.
Itu ragi kita. Ragi itu bisa mewujud kejujuran. Mungkin juga terhadap hal yang kecil, yang sederhana, yang dimandatkan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita. Ragi itu mungkin berupa keramahan. Segitu aja. Emang ada artinya? Mungkin gak kelihatan. Tapi bagi dia yang kita beri keramahan, mungkin teringat, terkenang bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Ragi itu berupa ketulusan, saling menghargai, sopan santun. Jadi jangan pernah kita mengatakan saya gak punya apa-apa. Untuk menjadi bibit, untuk bisa berbuah, untuk bisa menjadi banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Tuhan Yesus juga berkata, kerajaan sorga itu seperti seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Jarang ya di kita. Tapi konon zaman itu Bapak Ibu Saudara banyak orang yang punya, orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya dari rampasan para perampok, dari rampasan para penjajah. Itu di kebun, di ladang. Jadi ini hal yang biasa. Lalu ia menjual semua miliknya dan membeli ladang itu. Atau seperti seorang yang melakukan pekerjaan jual beli mutiara. Pada suatu saat ia menemukan mutiara yang sangat luar biasa. Lalu segala perhatiannya tertuju kepada mutiara yang luar biasa itu. Ia bersedia menjual semua yang ada padanya untuk memiliki mutiara yang satu itu. Hal kerajaan sorga seperti itu, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta. Apa yang kita miliki pada saat ini, itu harta kita. Apa yang menjadi kebanggaan kita selama ini, itu harta kita. Apa yang menjadi kerinduan kita selama ini, itu harta kita. Ada banyak macam Bapak Ibu harta. Dari yang namanya emas, perak, sawah dan rumah, mobil. Tapi ada banyak juga harta yang lain. Yang kadang-kadang tidak kita sadari. Bahwa kita bangga dengan kesombongan kita, dengan keserakahan kita. Ada yang terus-menerus merasa nyaman dalam kebencian. Ada sikap yang senantiasa menang sendiri. Dan disitulah sukacita saya. Ketika saya menang, ketika saya dipuji. Ada orang yang bangga, yang mengandalkan terhadap kelicikannya. Ada orang yang bangga terhadap kesalehannya. Saya saleh. Allah pasti memperhitungkan saya berbeda dengan yang lain. Dikatakan sombong rohani. Mungkin itu saudara kasih Tuhan yang juga selama ini bisa kita jadikan andalan, pegangan harta kita. Tapi perumpamaan ini seakan-akan berkata, hai engkau sekalian, dengan segala hartamu, dengan segala apa yang ada padamu, dengan segala apa yang selama ini menjadi kebanggaanmu, engkau sudah menemukan Yesus bukan? Seperti seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Engkau sudah menemukan mutiara yang indah bukan? Itulah Yesus. Nah sekarang bagaimana sikapmu? Apakah engkau bersedia melepaskan, meninggalkan, mengabaikan semua hal yang selama ini menjadi andalan dan hartamu untuk sungguh-sungguh memiliki harta yang utama dalam diri Yesus itu?
Saudara-saudara dalam Tuhan, harus ada putusan. Harus ada keputusan yang tegas dan jelas. Saudara-saudara dalam Tuhan. Karena kalau kita hanya melihat Yesus saja tanpa mengambil keputusan untuk menyatu, untuk menerimanya luar dalam dan menyimpannya dalam hati dan hidup kita. Dan mempersilahkan, memperkenankan dia mengubah diri kita. Enggak ada apa-apanya. Seperti seorang yang menemukan harta terpendam dan lalu ya menganggapnya biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya tentang hati. Apakah Yesus mengubah ajaran Yesus, pengampunan Yesus, kasih karunia Yesus mengubah hati kita? Atau membuat kita biasa-biasa saja, menjadikan kita normal-normal saja? Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sayang. Oleh karena itu, cerita kerajaan sorga ini ditutup dengan perumpamaan tentang pukat. Ingatlah ada pemilahan pada saat akhir. Ingatlah ada batas, ada ujung dari waktu atau saat yang ada padamu. Kau tidak bisa tetap tinggal dalam status quo. Nanti saja menunda putusan itu. Ingatlah ada saatnya. Pemilahan itu terjadi. Ikan-ikan yang baik dan ikan-ikan yang tidak baik, ikan-ikan beracun akan dipisahkan. Saudara-saudara dalam Tuhan. Karena itu mawas dirilah sepanjang hidupmu. Sepanjang waktu yang masih Allah berikan kepadamu untuk engkau jalani dalam kehidupan ini. Supaya segera engkau mengambil keputusan. Supaya segera engkau menetapkan pilihan. Apakah engkau akan tetap tinggal dalam harta yang sesungguhnya bukan harta? Atau apakah engkau menetapkan keputusan untuk pada saat ini juga meyakini saya harus segera memiliki harta yang sesungguhnya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kita yang berbicara, hati kita yang harus mengambil keputusan. Semua ada dalam genggaman tangan kita. Tapi yang menentukan selagi adalah bagaimana cara hati kita menggenggam apa yang kita miliki. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.